Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Isnaini, NIM 5243144047, Program Studi Pendidikan Tata Rias, Tambuk 2024. Di sini saya akan merangkum isi dari bab 1 dengan judul materi Pengantar Pendidikan Pancasila. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian mata kuliah Pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Jadi, Pancasila merupakan bentuk usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Melalui proses ini, mahasiswa diarahkan agar mampu untuk membangun pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dilaksanakan melalui pendekatan student-centered learning yang menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan keterampilan atau skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Lalu selanjutnya ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Jadi ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa mata kuliah wajib di perguruan tinggi beberapa universitas menggabungkan dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 3, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua ada Pasal 35 ayat 3, yang dimana isinya menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan efektif. Tantangan dari faktor internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang dimana menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan faktor eksternal antara lain seperti krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama ada landasan historis atau nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam budaya bangsa Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti konsep Malima di Jawa. Lalu yang kedua ada landasan filosofis yang artinya Pancasila lahir sebagai hasil refleksi dari para pendiri bangsa, bukan meniru ideologi yang lain. Lalu yang ketiga ada landasan sosiokultural, yang dimana artinya Pancasila menjadi ideologi pemersatu di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, yaitu suku, agama, ras, bahasa, dan juga budaya. Nah, yang terakhir ini ada landasan yudiris, yang artinya Pancasila termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar negara dan norma fundamental yang mengikat seluruh peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya adalah pengembangan pendidikan Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan historis, sosiologis, yudiris, dan juga politik. Dalam konteks historis, sejarah memegang peranan penting dalam membentuk kehidupan berbangsa yang lebih arif dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan ungkapan Cicero, Historia Vitae Magistra, yang berarti bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu memetik pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat semangat dan nilai-nilai kebangsaan. Sekian rangkuman bab 1 dari buku Pendidikan Pancasila yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.